Gila apa ya? Truk lah. Bus PO Cahaya Trans yang mengangkut 34 penumpang dan sedang dalam perjalanan dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dilaporkan terguling di ruas simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang pada Senin 22 Desember pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Korban dilaporkan bertambah menjadi 16 penumpang, sementara 18 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan diduga dipicu oleh laju kendaraan yang tinggi, sehingga bus kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Berdasarkan rekaman yang diterima Tribun Video, terlihat bus berplat B7201IF tersebut melintang dari jalur A arah Solo. Badan bus terguling dengan bagian depan ringsek parah. Tingkat kerusakan didominasi pada bagian kiri badan bus karena benturan pembatas jalan. Seluruh kaca di bagian bus tersebut bahkan pecah berserakan. Pun dengan pembatas jalan beton yang ditabrak terlihat rusak dan bergeser dari posisinya. Kerasnya benturan membuat sejumlah penumpang terpental keluar dari bus, sementara lainnya terjepit di dalam kendaraan yang ringsek. Sementara di bagian dalam bus juga memperlihatkan kondisi yang mengenaskan. Beberapa korban tampak terjepit di tengah bus yang terguling tersebut. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan tim evakuasi tiba di lokasi pukul 01.17 dan segera melakukan evakuasi terhadap korban. Ia mengatakan proses evakuasi berjalan cukup sulit karena ada sebagian korban yang masih di dalam posisi terjepit dan juga akses menuju korban dipenuhi pecahan kaca. Tim harus masuk ke dalam bus yang terguling, menggapai dan membuka akses menuju korban dan mengevakuasinya keluar dari dalam bus dengan ekstra hati-hati. Akhirnya sekira pukul 4 seluruh korban berhasil dievakuasi dan kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di sisi lain, warga sekitar lokasi mengungkapkan adanya riwayat penggunaan lahan di kawasan tersebut. Seorang warga bernama Aji menyebutkan bahwa area tempat kecelakaan terjadi dulunya merupakan tanah wakaf yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid. Menurut Aji, lahan tersebut kemudian digunakan untuk proyek jalan tol, namun hingga kini proses pembayaran ganti rugi disebut belum sepenuhnya tuntas. Ia juga menyatakan bahwa titik kecelakaan berada tepat di atas lahan wakaf yang dimaksud. Gila apa ya? Truk lah. Besok. Oh, warna hijau ini apa ya? Orang suwe ya? Kita ini terlalu banter toh. Guling. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ya, Dek? Dan. Sini dan. Lagi ya. Oh. Samping bisa. Banget. Saya ya, sini. Ya. Ambil Bang ya. Ya. Akan ya. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian, nah kita suruh lagi.
Mungkin sebagian ke arah Kolombia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian, nah kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus Sopir bus PO Cahaya Trans selamat dari kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang serta melukai 18 lainnya di Simpang Susun exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Bus dengan nomor polisi B7201IV itu diketahui dikemudikan oleh sopir pengganti atau sopir cadangan saat kecelakaan terjadi. Adapun identitas sopir bus Cahaya yang mengalami kecelakaan tunggal itu adalah bernama Gilang. Saat ini Gilang masih dalam pemeriksaan dan tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Nantinya polisi akan memeriksa secara intensif sopir tersebut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan belasan penumpang. Penyidik juga akan melakukan tes urin terhadap sopir bus Cahaya Trans tersebut. Sejauh ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, namun belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan. Yang pertama-tama kami mengucapkan duka cita, bela sungkawa dan prihatin dengan kejadian yang terjadi pada dini hari tadi pukul 1.00, kecelakaan bus yang mengakibatkan korban 16 meninggal dunia, kemudian 8 luka. Yang saat ini korban meninggal dunia disemayamkan di Rumah Sakit Karyadi dan satu di Rumah Sakit Ibu. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Postmortem, antemortemnya sudah kita siapkan nanti di sini. Kita membuka posko bagi keluarga yang meninggal dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian Polda Jawa Tengah dan rumah sakit. Nanti kita akan melakukan pengantaran jenazah ke kediaman masing-masing. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa kita bantu, segera mungkin kita bantu untuk mempercepat proses. Antara lain Jasara Harja juga sudah ada, sudah siap nanti untuk memberikan santunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.